Halo guys, kembali lagi di channel Andre for Zaman Now dan pada video kali ini kembali di edisi Timnas Indonesia bersama Bung Roland Brilianto. Halo Bung Roland, apa kabar? Halo, mantap Andre, kabar baik. Mantap, luar biasa. Gimana nih hasil Timnas? Ya, sesuai yang gua instruksikan kemarin ya, Sintayong benar-benar menerapkannya secara penuh. Total menyerang tanpa ada ampun. Mantap, Indonesia lolos Piala Asia. Mantap. Oke. Mungkin kita lihat sedikit review ya dari ada runner-up terbaik dulu ya. Oke, gua izin share screen ya. Siap, siap. Oke. Sudah masuk Bung Roland? Sudah. Ya, seperti ini ya. Jadi peringkat kedua nih Indonesia nih untuk di kualifikasi Piala Asia 2023 runner up terbaiknya nih. Gimana menurut Bung Roland? Ya, ini lumayan bagus ya, Indonesia di urutan kedua. Nggak sesuai prediksi kemarin, karena sebenarnya yang bikin nggak sesuai prediksi itu Thailand itu kalah sama Uzbekistan. Iya Dia ya. juga ya kalah 2-0 dan juga mungkin karena gol kita juga banyak banget itu ya, karena kita bisa langsung melesat ke peringkat kedua, gol difference-nya 7. Itu yang apa ya, poin utama kenapa kenapa kita bisa ranking 2 di runner up terbaik ini. Oke, siap. Oke, jadi untuk kans peluang jadi ada 5 tim ya, Kirgistan, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Kira-kira yang bisa berbicara nanti lebih banyak di Piala Asia 2023 tim yang mana nih? Oh, dari berlima ini, Iya. eee, jelas nomor satu itu menurut gua Thailand, karena Thailand itu king of ASEAN, jelas Ya. 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 Setelah itu malah Indonesia menurut gua. Indonesia itu bisa berbicara banyak, di bawah Thailand. Selebihnya Oke. sebenarnya nggak terlalu sih, nggak terlalu signifikan kayak Kyrgyzstan itu kemarin menang 1-0 sama itu. Singapura itu ngeslip ya, jadi dia nggak menduga kekalahan Singapura sama Kyrgyzstan. Hong Ya. Kong juga kita tahu kualitas Hong Kong lawan Indonesia ya nggak pernah menang. Jadi ya sisanya sebenarnya dari Kyrgyzstan, Malaysia, dan Hong Kong ini, bukannya sombong ya, tapi Ya. mereka mungkin agak susah nanti ya. Meskipun Indonesia sama Thailand juga susah, cuma lebih susahan mereka Oh nanti iya, Piala siap, Asia. siap. Tergantung grup sama siapa. Oke, siap. Mantap ya berarti. Oke. Jadi untuk peluang runner up terbaik ya Indonesia masih ada kans peluang besar ya. Kalau menurut Bung Rod, Ya. gimana dengan adanya isu Sintayong yang diisukan ke Timnas U19? Nah, itu kan sebenarnya PSSI ini logikanya ya, yang gua dapet dari PSSI ini mikirnya, eee, dia tuh pengen masukin pelatih terbaik di timnas yang lagi ada eventnya, gitu ibaratnya. Nah, berhubung, U19 ini lagi ada event, buat Piala Dunia, jadi Sintayong mereka pengen Sintayong yang ngelatih, ibaratnya karena buat persiapan juga. Soalnya mereka mungkin kepikirannya nggak lolos Piala Asia kali ya, dan juga, ternyata Indonesia lolos Piala Asia. Ini pasti apa ya, pukulan telak buat PSSI. Tapi gue yakin Om Iwan Bule itu, apa ya, menurut gue dia tuh beda dari ketua PSSI sebelumnya. Meskipun sering dikata-katain ya, tapi nyatanya dia emang sayang sama anak-anak timnas, kayak sering ditelepon, itu sebenarnya bentuk ini aja lah, biar orang itu merasa dekat, diurusin ibaratnya gitu loh, biar Oke, merasa berarti di diurusin. telepon itu tanda bukti sayang gitu ya? Iya, diurusin lah ibaratnya, jangan Memang Roland kayak sering ditelepon siapa? enggak, ini bukan masalah itu. Ini masalah yang lebih besar daripada diri sendiri, masalah negara. Dan Oke, oke, siap. juga, dengan lolosnya Indonesia ini sebagai pembuktian ke Sintayong ya bahwa, bisa nih Indonesia lolos ke Piala Asia, jadi jangan dipindahin ke U19 dulu. Tapi menurut gua pelatih U19 nanti tetap Sintayong juga, cuma jadinya tetap tetap kayak dulu, nggak ada yang berubah gitu, tetap semua ngelatihnya. Cuma U19 tetap Sintayong, yang senior juga tetap Sintayong, ya Sintayongnya mungkin capek ya, cuma
Ya mau bagaimana, itu keinginan rakyat, Lebih baik semua gitu ya berarti ya? seperti itu sih Andre. Semua usia Ya, ya? setidaknya kalau mau ganti pelatih, kalau ada wacana mau ganti pelatih kayak yang U19 itu jangan deket-deket Piala Dunia dari dulu gitu loh. Maksudnya ini setelah Piala Dunia barulah mikirin kalau mau apa Iya sih. mecah-mecahin pelatihnya per usia gitu. Ya. Emang kadang terlalu mepet gitu ya, berubah-berubahnya gitu. Iya, Iya, ya, oke. Oke, mungkin satu lagi gua share screen ya untuk ini tim yang kita bisa lihat untuk keseluruhan yang lolos ya. Ya, ada semua tim. Jadi di sini udah bisa dilihat ya. ya, Ada Australia, Jepang, Islamic Republic of Iran, Irak, Korea Republik, Lebanon, Palestina, Oman, Cina, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Vietnam, Jordania, Syria, Uzbekistan, India, Bahrain, Tajikistan, Thailand, Malaysia, Kyrgyzstan, Hongkong, dan Indonesia. Gimana nih menurut Bung Roland? eh satu pertanyaan dulu nih buat Bung Andre, kalau Bung Andre tahu apa enggak ya. Ini nanti Ya, pembagian grup AFC ini nanti pembagiannya langsung aja begini, apa nanti ada pembagian pot-potnya juga? oh ada, pasti Tetap ada lah, pasti ada potnya. pasti ada ya? Iya, Oke, setiap piala pasti ada. Iya, nggak berarti mungkin. asumsinya para ranking kedua terbaik ini kayak 5 tim ini pasti dapat pot paling bawah ya, pot 4. Iya, iya. Ya semacam pokoknya Kalau nggak boleh kayak macam Liga Champion lah, kayak satu tim gitu nggak boleh gitu lah. oke, oke. Berarti kalau begini ini justru menjadi tantangan yang Berat sangat ya? berat buat Sintayong. Sangat-sangat berat. Iya berat sih. Karena bisa aja kita asumsikan bahwa yang ranking 1 kualifikasi itu yang peringkat 1 di grup. Jadi yang Ya, jadi bisa aja ketemu tim seperti Korea, habis itu ada Jepang mungkin ya, Jepang atau Australia kali ya. Betul bisa ya? Korea, misalnya Uzbekistan dan Indonesia. Itu banget itu grupnya ya. Iya. Pokoknya ya, ya istilahnya ya jangan itu dulu ya, biar kita atau bisa jadi Jadi nanti Indonesia itu ngambil tuan rumah gitu ya, jadi otomatis oh lolos. iya, itu juga salah satu wacana yang digaungkan oleh Bung Valen kemarin sama Bung Kusna ini. Ya, Karena menjadi tuan Asia harus masuk Piala Asia, dan dengan Indonesianya masuk Piala Asia, AFC juga berpikir kalau nyari tempat itu yang heboh ya, yang ya fans betul. sepak bolanya Yang rame, fanatik. ya. Rame juga Ya tentu fasilitasnya saja, bagus. Ya, ya, dan Indonesia sebenarnya punya fasilitas itu ya. Kalau masalah hotel Indonesia nggak ada masalah lah ya. Masalah ya. tempat latihan gitu-gitu, menurut gua bisa dijadikan patokan. Soalnya kalau dilihat-lihat apa ya, jadi ada satu akun Instagram yang membuat perandai-andaian jika negara ASEAN yang bikin apa, yang bikin AFC ini. Jadi Indonesia yang pakai stadionnya itu ini, dan itu di sana selalu ditulis bahwa cuma 2 stadion doang. Mungkin nanti AFC Cup ini cuma pakai 2 stadion doang. Jadi maksud gua dengan memakai 2 stadion ini justru Indonesia peluangnya kalau mau mencalonkan diri makin besar, karena kalau cuma 2 stadion kita bisa pakai GBK sama JIS, itu Iya udah betul. paling paten lah. Auto auto nonton langsung gitu ya, di JIS ya. Iya, iya, Itu dari rumah benar. ya. Iya, soalnya dari artikel yang gue baca, mereka tuh negara-negara tersebut itu tuh pakai stadionnya cuma 2, jadi nggak kayak SEA Games yang stadionnya banyak itu loh, kayak bukan Iya kayak betul. Patriot, Pakansari, GBK, jadi cuma 2 doang. Rata-rata Semoga aja dua ya benar ya. negara yang lain ya. Iya, Ya jadi tarafnya Indonesia juga. bisa berpeluang jadi tuan rumah nih, dan bisa membuat mood booster. Ya harus sih, harus bisa yang apa ya istilahnya setelah nanti Piala Asia nih untuk selanjutnya tuh ke Piala Dunia apa masih jauh ya belum ya? eh Masih jauh sih Andre perjalanannya. Cuma yang gua pengen ini Sintayong ini agar bisa merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Maksud gua waktu lawan Bangladesh kemarin kan emang udah ada penonton, cuma penontonnya dibatasin gitu loh di si Jalak Harupat itu, nggak full house. Cuma kalau nanti AFC Cup ini bisa full house, biar Sintayong merasakan gimana sih supporter Indonesia yang aslinya kalau full itu seperti apa. Itu juga bisa membuat dia Iya benar. semangat, pemain semangat. Soalnya Indonesia kalau semangat seperti itu ya, Ya. itu
hampir bisa mengalahkan semuanya seperti Asian Games waktu sama Luis Milla kemarin. Ya, karena ada dukungan supporter gitu ya, yang luar biasa. Iya. Oke. Mantap ya berarti ya. Jadi peluang dari timnas Indonesia sebenarnya peluangnya terbuka lebar asalkan pemain dan pelatihnya kompak gitu ya, bersinergi. Iya, ya, tetap aja fokusnya seperti kemarin ya. Gue mau bahas match kemarin sedikit, boleh tidak, Oh Bung ya, boleh Andre? silakan review sedikit ya. Iya. Jadi kemarin itu kita kan sudah tahu ya kabar Jordania dan Kuwait. Jadi kita minimal harus seri lah, atau enggak menang supaya lolos. Awal-awal kita bagus nih mencetak gol lewat Dimas Derajat, umpan dari Asnawi itu bagus banget golnya. Nah, setelah itu entah kenapa itu timnas itu buru-buru banget main bolanya. Ibaratnya kayak gue harus nyetak gol gara-gara pemikiran terlalu terburu-buru ini. Lagi-lagi kesalahan yang sama, pemain gelandang tengah tuh tidak ada yang turun. Benar-benar Iya, semuanya betul. maju semua. Iya, Sampai Hmm. nyaris seperti Munchen itu ya, back-backnya tuh mainnya di lapangan tengah semua. Iya, sampai Cuma Alkan aja bisa ngegolin kan. iya, dan juga justru apa ya, yang apa harusnya tuh kita mainnya seperti biasa aja, seperti Indonesia biasa. Toh Ya. kelihatan jelas waktu kita main long ball gitu, peluang yang berbahayanya tuh nggak dapet sama sekali. Tapi giliran kita main 1-2 dari sayap Pratama Arhan yang di kiri, itu berkali-kali dapat peluang yang nendang on target ke gawang. Maksudnya udah ada bukti nyata kita main low pass itu bagus daripada main long pass. Kenapa Iya. masih tetap main long pass? Maksudnya nggak usah panik gitu loh. Kita juga tahu Nepal begitu, dan juga ya beruntung aja itu baru babak-babak pertama ya, karena kita Ya. emang buru-buru banget. Pas babak kedua terutama waktu kartu merah dan juga golnya udah mulai 4-0 tuh Indonesia udah mulai lepas sih. Terserah mereka mau main seperti apa, akhirnya ya 7-0 lah. Itu juga pemain Nepal mungkin nggak pernah main bola ya, main naruh-naruh kaki aja. Kartu merah lah. Iya. Sebenarnya pas kartu merah tuh kayak udah apa ya istilahnya nggak imbang sih sebenarnya. 11 lawan Iya. 11 aja udah nggak Iya, seimbang. jadi 7-0 itu ya hal yang wajar lah karena 10 orang pemain, tidak usah sebenarnya boleh dibangga-banggakan, tapi dibanggakannya bukan karena 7-0-nya, tapi karena Indonesia lolos Piala Asianya. Kalau 7-0 itu ya itu udah jelas, udah kalah pemain udah susah memang. Iya benar. Seperti Dan itu Bung Andre. iya di satu sisi juga ini ya kita udah tahu Jordania Kuwait itu hasilnya jadi lebih santai gitu mainnya. Coba kalau main di Iya. awal masih tegang gitu. Kita di match Untungnya itu untungnya bukan Liga 1 ya. Itu kalau Liga 1 pasti diprotes itu. Kok mainnya jadwalnya beda gitu. Bisa main sabun nanti. Untung mainnya di Timur Tengah yang orang-orang itu kalem-kalem. Kalau main di Liga 1 itu pasti sudah diprotes itu oleh supporter-supporter klub-klub. Iya pasti. Pokoknya pertandingan penentuan itu mainnya harus bareng gitu. Iya makanya ini kan penentuan istilahnya ada yang main siang duluan kan. Kayak apa Iya, Palestina Filipina itu udah main siangnya. Udah ketahuan dong hasilnya iya, jauh banget. iya. Gitu. Oke. Dan juga Indonesia lolosnya ternyata lolos terakhir Indonesia. Sedih juga ya. Makanya jadinya ngelihat orang lain dulu lolos gitu. Jadi tinggal diatur seperti harus gimana. Enak sih Iya, sebenarnya. Gitu sih. Oke, kalau Vietnam nih, Vietnam kan dia otomatis lolos gitu ya. Karena Vietnam nih bisa dilihat dia apa ya, meningkat gitu. Dan salah satu apa ya, kerja keras dari Vietnam itu ya bisa dibilang sama dengan Indonesia gitu. Dari apa ya, istilahnya lebih semangat Vietnam atau Vietnam kan sudah bisa lebih sering ke kancah Piala Asia ya dibandingkan iya Indonesia yang betul. 2007. Sekarang kan udah berapa tahun, udah jauh banget, udah puluhan, belasan tahun lah, Iya. bukan puluhan. Nah, menurut Bung Roland gimana nih kalau Vietnam itu apakah bisa kita bilang itu jauh banget di atas kita atau sebenarnya masih setara sebenarnya? Eh, Sebenarnya Vietnam itu posisi sekarang ya, yang senior itu kalau bisa dibilang ya dengan berat hati itu posisinya sangat jauh karena dilihat dari preparation persiapan, keseriusan timnasnya,
itu udah kelihatan beda jauh banget. Vietnam itu punya training center ya, PSSI training center PSSI, dan juga gue waktu itu nonton match Vietnam sama Cina. Itu Cina itu dihabisin sama Vietnam bener-bener 3 gol itu, dan itu menurut gue hebat banget. Dan juga kita bisa tahu kan Vietnam itu pernah jadi finalis ya. Iya Itu dia benar. finalis kejuaraan apa ya Bung Andre ya? Apa kejuaraan ini dia finalisnya? Iya sepertinya juga kejuaraan ini. Yang dia otomatis Wah, lolos itu loh. Dia nggak pakai oh kualifikasi. iya iya. Oh iya berarti benar itu. Dia hebat banget itu. Mengalahkan Jepang, Korea dan kawan-kawannya, berarti wah Vietnam itu memang sangat di atas kita. Tapi yang jadi bagusnya adalah kita bisa belajar dari Vietnam. Karena ibaratnya Vietnam itu ASEAN. Jadi ibaratnya, wih, ASEAN kan sama kayak kita. Lu aja bisa, gua harusnya bisa, begitu loh. Jadi sebagai cambuk motivasi untuk timnas Ya, Indonesia, agar bisa meniru Vietnam. Itu nggak apa-apa kita niru Vietnam sebenarnya. ya, Tapi setelah kita tiru, kita lampaui. ya betul. Tapi untuk motivasi itu kadang pemain apa ya, ketemu lawan yang udah bermain di Piala Asia gitu, kadang lebih keseringan ngedown gitu mental. Nah itu gimana ya? Iya, Maksudnya memang harus terus eh, diperbaiki ya. iya memang itu selalu sesuatu yang konstan ya. Soalnya tuh kita berbicara mental, mental itu udah ibaratnya by default bawaan dari sikap diri orang masing-masing itu harus selalu digarap terus lah. Maksudnya bukan bukan 1-2 hari mental itu berubah, tapi ini PR yang dikerjakan terus-menerus ya. Karena Ya. perubahan itu setiap langkah, tidak bisa orang tiba-tiba berubah gitu. Andre harusnya paham maksud saya. Oh iya iya. Iya, iya. Ini kayaknya pembahasannya agak mendalam gitu ya kalau kita bahas Yang ini. namanya merubah kodrat mental tempe itu memang harus waktu yang lama. Cuma kita bisa. Kalau kita percaya kita pasti bisa. Siap, siap, siap. Oke, jadi peluang timnas Indonesia luar biasa ya. Bisa untuk lolos di Piala Asia 2023 ya. Dengan Dan adanya satu lagi Andre, kenapa tuh? eh, karena kita kan udah lolos Piala Asia itu kan kita pesta-pesta kan ya kayak wah senang gitu. Kita juga jangan terlarut dalam euforia. Kita kayak cuma pestanya tuh sebenarnya tuh cuma di locker room aja. Setelah locker room ya udah nggak usah pesta-pesta lagi. Kita latihan segiat-giatnya karena lawan kita itu bukan kaleng-kaleng, bener-bener di levelnya tuh udah beda. Kita harus serius banget. Kita jangan sampai menjadi Indonesia Darussalam nanti di AFC. Seperti itu Bung Andre. Iya, iya, siap, siap. Ya ini kalau lawan Iran gitu ya. Ya waktu kualifikasi waktu tahun-tahun sebelumnya tuh kayak Bahrain kita dibantai 10-0 gitu ya. Itu inget banget tuh waktu nonton pertandingan itu dan aduh permainannya hancur-hancuran parah gitu kayak nggak niat main. Iya. Apalagi Iran, Irak, aduh ya ampun itu luar biasa itu negara yang cukup kuat bolanya. Oke, Iya. oke. Oke, siap-siap. Jadi untuk peluang timnas Indonesia tadi cukup terbuka lebar ya di Piala Asia. Kita tinggal menunggu hasil undian aja ya. Di mana Indonesia masuk ke grup mana dan nanti kita akan mungkin ada bahas sedikit tentang gimana akan peluang Indonesia untuk setelah Piala Asia ini lolos atau gimana ya sistem Bung Roland ya? Eh kayaknya ada ini deh, ada slot khusus di kualifikasi Piala Dunia kayaknya kalau lolos Piala Asia misalnya juara runner up atau kalau nggak juara. Cuma kayaknya waktu itu Vietnam juga nyoba, cuma dihabisin dia di kualifikasi Piala Dunia. Kayaknya gitu deh. Saya gue pernah lihat Vietnam masuk kualifikasi Piala Dunia habis itu dihabisin. Mungkin tuh habis gara-gara runner up Iya, AFC kali. iya benar. Satu lagi nih Ya. yang dilupain orang-orang. Piala Asia nanti kemungkinan besar apa ya? Gue yakin PSSI pasti nyari-nyari pemain-pemain lagi tuh naturalisasi gitu-gitu. Pasti maksudnya kayak Sandy Walsh, Jody Amat tuh udah pasti main Piala Asia. Kayak Ya, gitu-gitu udah pasti main dia. harus main sih karena kita nggak bisa mengandalkan Liga back aja itu gitu ya dengan cadangan cuma Dewangga gitu. Itu cukup berat sih. Iya. Cadangannya Dewa- cuma di Wangga. Kalau diminta syuting jarak jauh, kita sudah tahu sendiri ya. Itu sendiri gawangnya di luar stadion. Iya. Oke, 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 oke. Cukup segitu ya. Jadi closing statement Ronan bagaimana? Closing statement, selamat untuk timnas Indonesia lolos Piala Asia setelah 15 tahun lamanya.
Itu penantian yang sangat panjang ya. Tidak apa-apa untuk merasa senang atau berpesta sedikit di locker room, tapi setelah itu kita langsung fokus karena Piala AFC itu sudah beda level. Jadi tetap semangat, latihan keras, dan selamat Indonesia lolos Piala Asia. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Mantap, luar biasa. Oke, thank you Bung Roland. Sampai jumpa di pertandingan match di kualifikasi lainnya ya.